saya juga nanti mungkin menyampaikan setelah penuduhan kepada Rama ini tidak terbukti, netizen mencari-cari lagi nih bulan-bulanannya, yaitu suami saya. Mungkin bisa memberikan keterangannya. Semua yang sangat kami banggakan, perkenalkan, nama saya Fatima Azahra. Saya selaku anak menantu dari mantan Bupati Cirebon, ya, Bapak Sunjaya dan Ibu Ayu. Ini adik kami tercinta, namanya Ramadhani Purwadisastra. Dan ini ada suami saya selaku anak pertama dari mantan Bupati Cirebon, yaitu Mas Satria Robi Saputra. Apa yang membuat akhirnya Mbak angkat bicara? Sebenarnya gini ya, saya mewakili keluarga. Kenapa terus memberikan klarifikasi, meluruskan berita? Karena sudah terlalu jauh ya beritanya, terlalu simpang siur dan menyebabkan banyak terganggu dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang membuat terganggu? Apa yang maksudnya? Dari mulai teror sosial media, terus kadang kalau di jalan, kalau lagi ke mall atau lagi keluar rumah gitu, kadang ditanyain gitu, ini anak mantan Bupati Cirebon ya gitu. Kalau di tahun 2016 sendiri itu gimana Mas Ramadan ini terlibat nggak sih sebenarnya itu? Mungkin bisa bisa diceritain. Jadi saya perjelas sedikit. Saya itu kelahiran 2004 bulan Oktober tanggal 15 dan kejadian itu 2016. Berarti pada saat itu saya tuh umurnya masih sekitar 11 tahun. Saya masih di bangku 5 SD. Jadi kalau saya dibilang terlibat kasus ini sangat-sangat tidak mungkin gitu. Karena pada saat itu saya masih duduk di bangku 5 SD seperti itu. Nah, ini kenapa kayak dikait-kaitkan ini? Sebenarnya sempat mengira-ngira nggak sih apa penyebabnya itu? Kalau kami itu pertamanya bukan nggak mau tahu berita ini ya, tapi memang karena film ini baru naik, memang baru ramai juga di kota Cirebon dan di Kabupaten Cirebon. Dan kebetulan adik kami ini namanya Ramadhani Purwadisastra, tapi netizen pengennya dipanggilnya Dani, padahal aslinya namanya Rama panggilannya gitu. Dan kebetulan suami saya juga nanti mungkin menyampaikan setelah penuduhan kepada Rama ini tidak terbukti, netizen mencari-cari lagi nih bulan-bulanannya, yaitu suami saya. Mungkin bisa memberikan keterangannya. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Sebelumnya nama saya adalah Satria Robi Saputra. Saya adalah kakak sulung, kakak pertama daripada Ramadhani Purwadisastra. Jadi kenapa mungkin hal-hal ini bisa dikait-kaitkan? Yang pertama tadi mungkin ada kemiripan nama. Yang jelas Rama ini karena tadi disebutnya Ramadhani ya, walaupun secara panggilan memang namanya sebetulnya Rama bukan Dani. Itu kan merupakan salah satu daripada 3 DPO yang disebut-sebut atau yang sudah dirilis oleh kepolisian Polda Jawa Barat, salah satunya bernama Dani. Dan tentunya tadi sudah dijelaskan juga daripada adik kami bahwa memang Rama ini pada tahun 2016 itu masih duduk di bangku SD begitu. Secara usia yang dirilis oleh dari Polda Jawa Barat itu, setahu kami ada 3 DPO. Yang pertama itu berusia 31 tahun, 30 tahun, dan 29 tahun. Yang tentunya insya Allah adik kami tidak ada kaitan dan sangkut pautnya sama sekali terkait kasus yang menimpa almarhum Vina dan almarhum Eki seperti itu. Artinya semua ini berawal emang cuma dari nama doang ya? Iya. Iya, betul. Dan itu bukan nama panggilannya Dani itu, jadi panggilannya adalah Rama, Iya. bukan Dani. Terus juga karena ada beberapa akun media ya yang di TikTok maupun Instagram itu menggiring opini bahwa Dani ini nih anak pejabat besar gitu loh, betul. anak pejabat petinggi gitu, Iya. petinggi di Cirebon. Nah disangkut pautkanlah saya ini kebetulan namanya Dani, terus katanya petinggi di Cirebon disangkut pautin sama mama papa seperti itu. Nggak melaporkan ke netizen ini nggak? Oh, ada niat untuk melaporkan. Kami sih sejauh ini belum melaporkan ya, tapi kami terus mengawasi aja. Karena kan sejujurnya kalau Rama ini kebetulan masih di kuliah ya, belum berumah tangga. Tapi yang kebetulan
sangat mengganggu ini kami yang sudah berumah tangga, karena kan jejak digital itu ada ya Mas ya. Jadi kadang kalau kata-kata kasar atau tuduhan-tuduhan yang apa ya kira-kira menyakitkan itu kayaknya kami juga mulai mengawasi gitu, karena kasar sekali kata-katanya, sudah berani untuk mengata-ngatai secara pribadi, keluarga maupun juga anak-anak kami. Kalau dari Mas Satria sendiri tahun 2016 itu ikut dalam geng motor sih Bang, karena kan tuduhannya ke adanya nggak dapat nih ke abang. Jadi disangkut pautkan dari 3 DPO ini, yang satu bernama Peggy, satunya Dani, dan satunya lagi saya lupa namanya siapa ya. Yang jelas itu kan dicocok logikan pertama dari nama. Yang jelas nama saya adalah Satria Robi Saputra, jadi tidak ada kaitannya dengan DPO yang dirilis oleh Polda Jabar, baik Peggy, Dani, dan satunya lagi itu. Terus yang kedua adalah pada saat 2016 posisinya saya pada saat itu masih kuliah di Jakarta, karena saya lahir tahun 97. Pada saat itu mungkin saya umur 19 tahun begitu. Dan itu saya masih kuliah di Jakarta di Universitas Al-Azhar Indonesia. Nah itu netizen juga bertanya-tanya kenapa kok pada 2016 itu bahkan ada yang mengkait-kaitkan pernah cuti kuliah gitu. Nah, jadi ada yang jangan-jangan pada saat cuti kuliah ini kabur dan sebagainya gitu ya. Nah itu juga saya perjelas lagi, karena pada saat 2016 itu saya dengan istri itu menikah di bulan November tanggal 20 2016. Jadi memang saya mengambil cuti kuliah pada saat itu, bukan dikait-kaitkan dengan adanya pelarian daripada DPO pada saat kasus almarhum Vina dan almarhum Eki seperti itu. Tapi dengan ada fenomena geng motor sendiri tuh kayak gimana kasus? Kebetulan teman-teman media, saya ini sekarang selaku kepala desa di Kabupaten Cirebon, dan saya sangat concern sekali dan terkait masalah isu geng motor. Jadi bukan hanya tahun 2016 saja, akan tetapi sampai dengan saat ini pun peristiwa geng motor itu masih terjadi di Cirebon, dan itu sangat mengerikan. Setiap malam itu, terutama malam minggu ya, kami itu memberdayakan perangkat desa, Linmas, Babin Kaptipmas, dan Babinsa itu untuk berjaga-jaga. Karena di wilayah desa kami kebetulan itu wilayah yang cukup rawan. Itu dekat dengan, memang rada jauh dengan kasus kejadian Vina, akan tapi karena wilayahnya itu di wilayah pusat perbelanjaan, pusat ekonomi ya di Cirebon itu sangat rentan sekali. Setiap malam itu banyak kejadian geng motor, dan rata-rata memang pelakunya adalah anak-anak di bawah umur yang masih SMP, masih SMA, seperti itu. Jadi sama sekali nggak mengenal dengan komunitas itu? Tidak, kalau mengenal, kami sama sekali tidak mengenal komunitas geng motor pada saat itu. Kalau Bapak sendiri pernah cerita nggak terkait dengan kasus ini? Orang tua tidak pernah ya. Justru kami pada saat 2016 itu mengetahui kasus Vina itu karena sempat ramai di media yang katanya arwahnya bisa merasuki tubuh seseorang dan menceritakan secara kronologi kematiannya seperti itu. Nah, karena kasus itu pada saat itu kami anggap sudah selesai ya, sudah case close, dan pada saat itu tidak terdengar, kami secara pribadi dan keluarga tidak mendengar bahwa ada kaitannya dengan 3 DPO yang hilang. Jadi pada saat kasus itu sudah divonis dan kami dengar itu seumur hidup ya pelakunya. Jadi menurut kami sudah selesai, sudah setimpal dengan apa yang dia lakukan terhadap almarhum Vina dan Eki seperti itu. Artinya pas kasus dulu emang nggak ada kebawa-kebawa ya dari keluarga, cuma karena filmnya ini naik banyak netizen yang betul. Dan pada saat itu kami rasa ya, kalau sosial media kan belum seramai sekarang ya Mas ya, tahun 2016 itu. Apalagi kita juga nggak terlalu dengar sih, maksudnya ya sebatas sepintas hanya kasus pembunuhan saja, tapi tidak sampai seperti saat ini ya, semua yang namanya sama, semua yang ciri-cirinya sama. Sampai mungkin nanti teman-teman media bisa lihat telinga suami saya, katanya itu bekas tindik atau apapun, tidak ada. Jadi netizen ini berusaha bagaimana caranya pelaku ini adalah berasal dari keluarga kami. Entah itu tindiknya ada bekas tindik, atau namanya sama, atau katanya juga ganti KTP. Mungkin bisa dicek juga di Dukcapil kalau Rama ini tidak pernah mengganti identitas, suami saya pun, dan adik kami yang ketiga Reza Rima juga tidak ada. Jadi benar-benar kita ini kebingungan juga sebetulnya menanggapinya. Cuman ya dibawa santai aja, karena saya yakin lambat laun akan
cepat terbukti sih dengan Kalau- penangkapan ini. Kalau adik yang ketiga ini usianya berapa? Reza Prima mungkin bisa dijawab oleh kakaknya sendiri. Reza Prima itu yang kami perlu perjelas lagi, namanya sebetulnya bukan Prima nama panggilannya ya. Bukan Prima. Namanya Reza Prima Hanjaya, tapi dipanggilnya adalah Reza atau Resya seperti itu ya. Dia itu adik saya yang kedua. Jadi kami ini 4 bersaudara, kami yang sulung, kedua itu perempuan, nah yang ketiga ini laki-laki namanya Reza Prima Hanjaya. Itu kelahiran tahun 2000. Jadi kira-kira usianya tahun ini menginjak 24 tahun seperti itu. Dan Mas, apa ini kan isunya terus rame ya, mengenai anak bupati ini. Ada langkah hukum nggak dari pihak keluarganya supaya kan kalau tidak ada langkah yang tegas kan terus-terusan diserang keluarga dari mantan bupati yang sebelumnya sempat diucapkan sama Hotman Paris ya Mas. Iya. Ada langkah hukum nggak? Sebetulnya kami secara keluarga belum mengarah kepada langkah hukum. Kalau keluarga ini dalam arti dari orang tua, dari ibu ya. Akan tetapi saya selaku pribadi tentunya mempertimbangkan, karena saya mempunyai seorang anak ya, dan kalau kita menelusuri ke belakang, almarhum Vina ini adalah salah satu korban bullying yang memang korban bullying dan dia melawan, akhirnya sampai menimbulkan korban jiwa. Dan tentunya kami tidak ingin kejadian ini terjadi kepada anak kami dan tentunya anak-anak yang lain, karena kami khawatir di saat isu ini makin liar dan berkembang, maka anak-anak ya terutama yang mungkin sudah bisa main TikTok atau melihat YouTube, itu suatu saat nanti kan jadi korban bullying juga. Jadi kita ingin men-stop mata rantai korban-korban bullying ini, karena dampak sosialnya sangat luar biasa. Dan sudah terjadi pada kasus almarhum Vina itu di saat dia melawan, dan akhirnya terjadilah korban jiwa bahkan sampai kehilangan nyawa seperti itu. Pak, ini kan Bapak mantan bupati, ada unsur politiknya sih untuk menyerang keluarga Bapak ini, karena kan ini kasus lama. Ya tentunya spekulasi seperti itu tentunya ada ya, tapi kita sama-sama melihat dan menimbang bahwa apabila memang kasus ini nanti segera ditemukan DPO-nya, kami berharap insya Allah bisa cepat mereda, dan kebenaran itu kan pasti akan mencari jalannya sendiri. Semoga DPO itu cepat ditemukan dan cepat terkuak juga fakta-faktanya, dan kami dengan keluarga berharap agar dapat menangkis berita-berita hoax yang selama ini berkembang seperti itu. Bang, sebelumnya abang udah pernah dipanggil Polda juga belum untuk klarifikasi ini? Polda atau kepolisian gitu? Sama dulu. Kalau untuk saya nggak ada sama sekali. Nggak ada. Kalau abang? Belum Berarti ada. bertiga belum ada Iya, belum ada. Dari keluarga belum ada ya berarti ya? Tidak ada. Bakal datang ke Polda untuk memberikan keterangan ini bahwa Rama ini nggak terlibat. Nggak ada kaitannya. Karena memang kami tidak diundang ya, kami dalam posisi yang siap-siap saja. Apabila mungkin disangkakan netizen itu kalau nggak salah kenapa takut begitu kan. Tadi semalam juga saya udah ngelihat salah satu klarifikasi yang digadang-gadang sebagai Peggy, yang katanya ternyata orang Cianjur ya. Jadi kami akan membuka pintu seluas-luasnya untuk klarifikasi, dan bahkan apabila memang diperlukan dari pihak kepolisian, kami siap, karena memang pada tahun itu kami tidak ada di sana dan tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan kasus ini seperti itu. Kata-kata netizen yang bikin sakit hati keluarga itu seperti apa sih? Mungkin bisa dijawab. Mungkin dari Rama dulu yang disudutkan banget. Sebenarnya kalau untuk saya sendiri nggak apa-apa lah nyerang saya, tapi jangan keluarga saya. Saya tuh sedikit lemah kalau keluarga saya yang diserang. Kalau saya sih kuat-kuat aja gitu, tapi saya kan udah punya keponakan ya sekarang ya. Saya takut gitu kalau keponakan saya merasakan apa yang saya rasakan gitu. Begitu juga untuk orang-orang yang lain gitu. Jadi udahlah, stop di saya aja gitu loh. Jangan sampai ada rama-rama selanjutnya gitu. Psikis terganggu nggak, Bang? Kalau psikis ya
insya Allah aman-aman aja sih sekarang. Tapi ya kalau udah bilang keganggu ya pasti keganggu sih. Dosen gimana, Bang? Kuliahan nanya ini sih. Oh pasti bukan hanya di kuliahan tapi di lingkungan publik pun pasti banyak yang nanya. Termasuk dosen juga, Bang? Oh ya pasti Dosen juga menanyakan itu ya? ya ada beberapa dosen yang nanyain gitu. ini benar atau tidaknya gitu. Tapi saya menjelaskan gitu bahwa ini tuh berita hoax